Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman di Facebook dan juga yang menyimak di grup-grup Facebook atau grup Tilawatul Quran Bitajwid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT dengan rahmat dan karunia dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup, memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sebelum hari ini, dan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT di hari sisa-sisa waktu ataupun sisa-sisa hari kehidupan kita di dunia ini. Salam dan salam kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti cara beragama beliau dengan baik hingga hari kiamat nantinya. Sahabat Facebook dimanapun antum berada, di kesempatan pagi hari ini, sebagaimana telah Ana infokan di Facebook, bahwasanya kita akan mulai kembali untuk menyajikan pelajaran tajwid live Facebook untuk antum semuanya. Dan untuk pagi hari ini Ana akan sampaikan berupa motivasi kembali untuk antum semuanya yang barangkali sudah mulai kendor dalam semangatnya untuk belajar tajwid, dan juga bagi antum yang baru mendengarkan ataupun baru mengikuti program tajwid melalui Facebook ini, Anda akan memotivasi diri Anda sendiri juga dan kepada antum semuanya. Kenapa kita harus belajar tajwid? Kenapa kita harus belajar tajwid Al-Quranul Karim? Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Facebook dimanapun antum berada, bahwasanya tidak perlu dikaji lagi, bahwasanya kita sangat cinta dengan Al-Quranul Karim. Seorang muslim kalau tidak cinta dengan Al-Quranul Karim, maka akan dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Oleh karena itu, rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim itu mesti ada. Namun rasa cinta kepada Al-Quranul Karim tidak cukup dengan hanya pengakuan lisan saja, atau hanya perasaan dalam hati saja cinta terhadap Al-Quranul Karim, namun juga diwujudkan dengan amal. Banyak hal ataupun banyak cara atau banyak tuntutan yang mesti dijalankan di dalam kita mewujudkan cinta kita kepada Al-Quranul Karim, yang merupakan rangkuman ataupun muatannya adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, surat-surat Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Dan antaranya adalah mempelajari cara membaca Al-Quran tersebut, dan tanamkan dalam hati kita keyakinan dalam hati kita bahwasanya membaca Al-Quranul Karim tidak sama dengan membaca buku-buku yang lain. Maka tanamkan itu di dalam hati kita. Kalau perasaan tersebut atau keyakinan tersebut tidak tertanam dalam hati kita, cenderung akan selalu meremehkan amal dalam membaca ataupun mempelajari tajwid Al-Quranul Karim. Tidak saja meremehkan amal tersebut, dan juga melecehkan atau menganggap kecil
orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki baca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, tanamkan dalam hati kita semuanya keyakinan bahwasanya di dalam membaca Al-Quranul Karim tidak sama cara membacanya dengan membaca buku-buku lain. Walaupun itu adalah buku Arab, buku bertulisan bahasa Arab, tidak sama cara membacanya dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dengan tajwid. Dengan tajwidnya Allah menurunkan Al-Quran dengan hurufnya dan dengan bacaan tajwidnya kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara baca itulah yang mesti kita pelajari. Mesti kita sediakan waktu untuk mempelajarinya. Dan cara membaca Al-Quranul Karim ini terjaga, jangan diragukan. Karena sebagian orang ada yang meragukan cara baca Al-Quranul Karim ini, karena terjaga. Oleh karena itu, antum mungkin bisa sering mendengarkan istilah sanad, jalur baca Al-Quranul Karim sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimiliki oleh para ulama dan para asatidah yang memiliki jalur sampai kepada Rasulullah SAW, dan kepada mereka kita belajar Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hijr, silakan antum untuk cross check pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Quran tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga. Allah janjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikra artinya adalah Al-Quranul Karim. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya, memeliharanya. Dan pemeliharaan Allah SWT terhadap Al-Quranul Karim adalah dengan memelihara hurufnya dan juga memelihara lafaz, penjagaan pengucapan hurufnya, pengucapan tajwidnya, dan juga memelihara kandungan makna yang terdapat dalam Al-Quranul Karim atau tafsirnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang-orang yang berusaha untuk merusak Al-Quranul Karim dari segi makna, mengelabukan kaum muslimin dari makna yang lurus dari Al-Quran Karim. Namun jaminan Allah SWT bahasanya Al-Quran terjaga baik secara hurufnya, secara tajwidnya, dan juga secara maknanya, dan juga pengamalannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang-orang, manusia-manusia yang rusak, yang berusaha untuk merusak pemahaman Al-Quran Karim, ataupun yang berusaha merubah Al-Quran Karim, meskipun akan cepat diketahui oleh kaum muslimin. Yang penting Allah SWT telah menjamin penjagaan Al-Quran Karim, hurufnya, tajwidnya, dan juga makna serta pengamalan dari Al-Quranul Karim. Dan Allah SWT memerintahkan kita untuk mempelajari tajwid ini. Allah SWT mengatakan, berfirman dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah, bacalah Al-Quranul Karim dengan sebenar-benar tartil. Tartil di sini bermakna perlahan-lahan, pelan-pelan, dengan butuh pemahaman terhadap huruf yang dibaca, pemahaman terhadap makna yang terkandung dalamnya. Oleh karena itu membaca Al-Quran jangan terburu-buru. Apakah lagi bagi orang-orang yang baru belajar Al-Quran Karim. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa dalam mencapai target di dalam proses belajar Al-Quranul Karim.
Kenapa dilarang terburu-buru? Karena Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW, juga beransur-ansur. Nabi SAW juga dilarang oleh Allah SWT untuk terburu-buru di dalam melafazkan Al-Quranul Karim ketika wahyu tersebut turun kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu kita sebagai umatnya sangat pantas untuk tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa bisa tercapai ataupun terwujud, ataupun tergesa-gesa itu bisa muncul dalam hati kaum muslimin? Karena dia membandingkan bacaan dia dengan kaset-kaset murattal yang sering didengarkan. Kapan saya bisa seperti kaset tersebut? Kapan saya bisa seperti Musyari Rashid misalnya? Kapan saya bisa seperti bacaan Syekh Hudhaifi dan lain sebagainya? Sehingga dia tidak sabaran, tidak menahan kesabarannya supaya bisa seperti Syekh Hudhaifi dan lain sebagainya. Oleh karena itu terburu-buru, dan itu sangat tercela di dalam belajar Al-Quranul Karim. Allah SWT telah menegur Nabi SAW dalam masalah terburu-buru tersebut. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah SWT menyatakan kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW tentang terburu-buru yang beliau mengikuti wahyu yang ditalkinkan oleh malaikat Jibril pada beliau. Allah berfirman dalam ayat 16 sampai 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ada tambah satu lagi ayatnya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allah SWT berfirman, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Maksudnya Allah melarang untuk tergesa-gesa dalam mengucapkan huruf-huruf yang ditalkinkan oleh malaikat Jibril. Inna alaina jam'ahu, sesungguhnya adalah tanggungan kami, tanggung jawab kami, kata Allah SWT, jam'ahu wa qur'anah, untuk mengumpulkan di dadamu dan membuat kamu bisa membacanya. Fa idza qara'nahu, maka jika kami membacakan kepadamu, fa idza qara'nahu, jika kami membacakan Al-Quran itu, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaan tersebut. Oleh karena itu ayat ini bisa kita jadikan metode kita di dalam belajar Al-Quranul Karim. Ketika guru mentalkinkan ayat-ayat Al-Quran yang ingin diperbaiki bacaan tajwidnya, maka jangan terburu-buru untuk mengikutinya. Dengarkan dengan baik-baik, kemudian ikuti dengan pelan-pelan pengucapannya. Perhatikan dengan seksama guru membaca. Itu secara ringkas. Penting motivasi yang saya sampaikan adalah bahasanya kita dianjurkan untuk belajar tajwid Al-Quranul Karim. Apalagi kita sebagai orang ajam, orang yang asing, orang yang bukan orang Arab, yang lisan kita jauh dari penglafasan huruf-huruf Arab yang asli, huruf-huruf Arab di dalam Al-Quranul Karim. Karena bahasa keseharian kita adalah bahasa Indonesia, bahasa orang ajam. Oleh karena itu mesti kita duduk untuk belajar membaca Al-Quranul Karim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya kepada beliau mengenai cara Nabi SAW dalam membaca Al-Quranul Karim, beliau menjawab, riwayat ini diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, terjemahnya saja Anda sampaikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Muhammad SAW
membaca Al-Quran dengan mad. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dengan mad. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mencontohkan cara membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengucapkan penglafazan tersebut sambil memanjangkan kata Bismillahi, Bismillah, la-nya dipanjangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas matnya. Nabi SAW membaca seperti itu. Hadis atau asar ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dengan demikian kita mengetahui dari pengenalan yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Anas bin Malik ini sebagaimana kita ketahui, beliau adalah pembantu Rasulullah SAW di rumah beliau, sehingga keseharian beliau selalu bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau sangat banyak menguraikan cara hadis-hadis Nabi SAW, baik dalam masalah apapun. Banyak Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kehidupan Nabi SAW, termasuk dalam baca Al-Quranul Karim yang kita nukilkan tadi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu lafaz mesti dipanjangkan atau tidak kalau tidak belajar. Dan mana akan tahu mana yang mesti didengungkan, mana yang tidak harus didengungkan, mana yang panjangkan, mana yang pendekkan, mana yang panjang itu dikatakan oleh ulama 2 harokat, dan mana yang 4 harokat dan 6 harokat. Karena masing-masing ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Oleh karena itu kalau tidak belajar langsung kepada guru, mustahil akan bisa membaca Al-Quran dengan tajwid. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Facebook dimanapun antum berada yang menyimak live Facebook di kesempatan pagi hari ini, di dalam huruf Al-Quranul Karim, untuk sebagai pengantar saja, bahwasanya masing-masing huruf mempunyai perbedaan makhraj dan sifatnya. Setiap huruf mempunyai makhraj tersendiri. Hanya saja para ulama dari huruf-huruf yang hampir berdekatan, sangat berdekatan makhrajnya, maka dijadikan satu kelompok saja. Seperti huruf tenggorokan. Tenggorokan bagi tiga, ada tenggorokan bawah atau ya tenggorokan bawah. Ada 2 huruf di sana, tenggorokan bawah. Namun kedua huruf tersebut pada hakikatnya mempunyai makhraj tersendiri dan sifat tersendiri pada hakikatnya. Namun digabung oleh para ulama sehingga meringkas makhraj huruf yang dipakai oleh para ulama, pada umumnya para ulama qiraat, yaitu ada 17 makhraj secara umum. Oleh karena itu, setiap huruf mempunyai sifat dan makhrajnya. Sifat makhraj adalah tempat keluarnya, tempat bersumbernya huruf itu keluar. Sifat adalah cara mengeluarkannya. Sekali lagi Anda beri penekanan, kalau tidak duduk belajar dengan guru, bagaimana kita akan mengetahui huruf sin dengan shin bedanya apa, sod dengan shin bedanya apa, zal dengan zai bedanya apa. Apalagi dari logat-logat daerah Indonesia ini, ketika baca za, ja semuanya. Ya, semalam ketika singgah suatu masjid, imamnya membaca za dan zal menjadi jim semuanya. Dan suratnya surat panjang yang jarang dibaca oleh kaum muslimin. Kalau tidak salah, ya, semalam baca surah Al-Fatih. Dan dibaca huruf zal, huruf zai menjadi jim semuanya. Itu sudah jauh menyimpang makna dari ayat yang dibaca. Sedangkan
huruf zal saja yang terbaca zai sudah jauh menyimpang, apalagi zal dan zai dibaca jim. Oleh karena itu harus duduk dengan guru, menemui guru, berhalakoh dengan guru tajwid sehingga bisa membaca Al-Quran dengan tajwid. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Walaupun antum tidak paham tentang seluk-beluk ilmu tajwid, namun membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib ain. Baik, kaum muslimin wal muslimat, para sahabat Facebook dimanapun antum berada, tinggal sekarang bagaimana memupuk semangat, mau duduk sabar membaca, mempelajari Al-Quran dengan tajwid. Sebagaimana Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah SWT ketika menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam, Allah SWT memperingatkan Nabi SAW untuk pelan-pelan dalam bacanya, pelan-pelan dalam mengikuti talkinan dari malaikat Jibril alaihissalam. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada kelebihan kita dibandingkan Nabi SAW. Oleh karena itu, duduk belajar, jangan malu berapapun usia antum semuanya. Usia yang muda, usia yang dewasa, usia tua, ataupun usia lansia. Kalau memang bacaan Al-Qur'annya belum tepat tajwidnya, maka duduk. Walaupun guru yang ditemui adalah guru yang muda, guru yang dewasa, dan guru yang tua. Penting yang kita ambil adalah pengucapan ilmu tajwidnya, ilmu Al-Qur'annya, cara membaca Al-Qur'annya. Karena tidak ada dalam syariat Islam pembatasan umur di dalam mempelajari ilmu Islam, di antaranya ilmu tajwid. Tidak ada pembatasan umur, usia. Oleh karena itu, jangan tunggu orang menilai bacaan antum, kemudian menyarankan antum untuk belajar Al-Quran Karim. Namun, sekian banyak muratal Al-Quran yang sering didengarkan di TV-TV ataupun di kaset, bandingkan bacaan antum dengan bacaan para masyayikh tersebut. Yang dibandingkan bukan iramanya, akan tetapi yang dibandingkan adalah pengelafasan hurufnya, panjang pendeknya. Kalau antum bisa mengukur diri, kalau sudah bisa menakar diri dari bacaan antum dengan bacaan yang tersebar dalam kaset-kaset muratal, maka kalau sekiranya antum masih jauh lagi dari kualitas tajwid, maka bersegeralah untuk belajar. Karena kalau tidak belajar, kapan lagi untuk memperbaiki membaca Al-Quranul Karim ini? Ya, barakallahu fiqh. Baik, pelajaran kita di dalam membaca Al-Quranul Karim ataupun live Facebook ini, kita sudah sampai pada surah, ya, cek dulu sampai surah apa pelajaran kita. Karena sudah 1 bulan kurang lebih kita libur. Ya, surat Quraisy. Pelajaran kita sampai surat Quraisy. Silakan dibuka mushafnya bagi antum yang mengikuti live Facebook di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Anda ulangi sekilas kembali dari pelajaran yang sudah lewat kita pelajari. Pertama, masalah mat yang terdapat di surah Quraisy ini. Coba dilihat ayat pertama yang mesti dipanjangkan
ada 3. Ayat pertama yang mesti dipanjangkan ada 3. Ila Quraisy. Ila Quraisy. Penjelasan kaidah tajwidnya kita tunda terlebih dulu. Dan sekarang pengenalan terlebih dulu. Pengenalan poin-poin yang mesti dipanjangkan. I panjang, la panjang, Quraisy panjang. Kemudian ayat kedua yang mesti dipanjangkan adalah kalimat atau huruf I juga di awal. Kemudian la huruf kedua. I la fihim. Kemudian yang berikutnya yang mesti dipanjangkan adalah syita'i. Ta'i. Itu mesti panjang. Kemudian wassaif panjang. Kemudian ayat ketiga falya'budu du panjang. Kemudian ha panjang. Bait panjang. Kemudian ayat keempat yang panjang, alladzi, zi-nya panjang. Kemudian ju'in panjang, ju-nya panjang. Wa amanahum, a-nya panjang. Kemudian khauf panjang. Baik, coba kita hitung yang panjang. Ayat pertama ada 3. Ayat kedua ada 4. Ayat ketiga ada 3. Jadi tadi ayat pertama ada 3 tadi ya. Ayat pertama ada 3 tambah 4 di ayat kedua, jadi 7. Falya'budu 8, ha 9, bait 10, alladzi 11, ju'in 12, amanahum 13, khauf 14. Jadi di surat Quraisy ini yang 4 ayat ini hanya 14 yang dipanjangkan. Selainnya tidak boleh dipanjangkan nanti. Itu mesti diperhatikan. Panjang dengan pendek dulu. Bahwasanya di 4 ayat ini hanya 14 yang dipanjangkan, huruf-huruf yang lain tidak boleh panjang. Dan 14 ini tidak boleh pendek. Itu intinya. Dan itu sangat kait dengan makna nanti. Kalau terpanjangkan yang pendek, maka salah. Kalau terpendekkan yang panjang juga salah. Dan sangat fatal kesalahannya. Baik, dari 14 yang panjang tadi, ada yang panjang 2 harokat, ada yang panjang 4 harokat. Kita sebutkan panjang 4 harokat, maka yang lainnya berarti 2 harokat. Yang pertama, semua ujung ayat ini lebih utama kita pakai 4 harokat. Dan kita terapkan 4 rakaat saja terlebih dulu untuk seragamkan. Kita pakai ujung ayat ini 4 harokat. Masalah kaidah tajwidnya kita tunda terlebih dulu. Penyebabnya. Penting ujung ayat ini, ayat 1, ayat 2, 3, 4, ujungnya dibaca 4 harokat. Jadi sudah 4. Kemudian syita'i 5 tempat. Alladzi 6 tempat. Alladzi 4 rakaat ada 6 tempat. Kemudian jika ayat keempat dipotong 2, yang sebagian besar kaum muslimin biasa memotong 2 ayat 4 ini, kalau berhenti pada ju'in, ju' menjadi 4 rakaat juga. Jadi ada 7. Ada 7 yang dibaca panjang 4 harokat, maka yang lain dibaca panjang 2 harokat.
Namun kalau ju'in, kalau lanjut dijadikan satu nafas saja, maka panjang harokat aja hanya ada 6 tempat. Yang lainnya dibaca 2 harokat. Baik, satu lagi kita hitung masalah dengung. Setelah ini kita praktekkan. Bacaan dengung terkumpul pada ayat keempat saja. Ayat pertama tidak ada, ayat kedua tidak ada, ayat ketiga tidak ada. Ayat keempat yang ada dengung. Dengung yang pertama, at'amahum, itu dengung. At'amahum, dengung. Yang kedua, min ju', min ju'in. Yang ketiga, sekiranya dijadikan satu nafas bacaan ayat keempat ini, maka ain kasrotain bertemu dengan waw dilanjutkan, maka dengung. Iwa, berarti udah 3. Kemudian wa amanahum 4. Berarti ada 4 yang mesti didengungkan ayat keempat ini jikalau dibaca satu nafas. Namun kalau berhenti di ju', maka jumlah dengung ada 3. Taib, Anda akan praktekkan. Silakan antum mengikuti talqinan dari Anda dan Anda akan baca secara pelan. Mudah berfaedah untuk antum semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berarti kan beda panjang 2 dengan panjang 4 nanti. Perhatikan sesuai dengan yang telah dirincikan tadi, mana yang 2, mana yang 4, dan bandingkan perbedaannya. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ya, kita bagi 2 terlebih dulu ya, untuk ayat 4 yang biasa kaum muslimin baca. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita baca satu nafas ayat keempat. Perhatikan yang dengungannya 3 tempat kalau satu nafas. Alladzi at'amahum min ju'. Ya, afan. Ada 4 dengung kalau dilanjutkan dengungnya. Afan. Ana ralat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, itu masalah mat dengan dengung yang mesti diperhatikan di dalam membaca surah Quraisy ini. Baik. Kita lanjutkan untuk mengkaji huruf yang dibaca tebal. Karena dalam baca Al-Quranul Karim derajat huruf itu berbeda-beda.
tentang ketebalannya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang selalu tebal dia, dan ada yang selalu tipis. Ada yang kadang bisa tebal, bisa tipis. Maka itu mesti dipelajari. Kemudian huruf yang selalu tebal itu juga berbeda-beda tingkatannya nantinya. Namun untuk sekarang hanya kita membedakan mana yang tebal, mana yang tipis. Anda tunjukkan poin-poinnya saja ataupun huruf-hurufnya saja yang terdapat dalam surat Quraisy ini. Kalau sudah rincikan yang tebal, berarti yang lain dibaca tipis, tidak boleh tebal. Apa perbedaan tebal dan tipis dalam pengucapan? Ketika huruf tebal itu fathah, maka mengarah ke O bunyinya, tidak dibaca mengarah ke A. Kemudian dominan huruf tebal itu adalah huruf lisan. Lisannya naik ke atas langit-langit. Itu secara umum yang huruf tebal. Ayat pertama yang tebal adalah Qu dengan Ra. Quraisy. Qu dengan Ra. Maka jangan dibaca Quraisy, jangan Qura, jangan dibaca Quraisy, maka harus dibaca Qura. Ra, Raish, li'ilafi Quraisy. Dan yang tebal hanya Ku dan Ra saja di dalam ayat pertama ini, sedangkan ya sukunnya tidak boleh dibulatkan bibirnya ketika baca ya sukunnya setelah ro. Maka bacanya Qura, Ra. Setelah ro yang agak membulat bibirnya ataupun agak tebal bunyinya, maka ketika ya sukunnya yang dipanjangkan tersebut tidak boleh membulat ataupun diberatkan bunyinya ataupun dibulatkan bibirnya, langsung dilebarkan seakan-akan untuk membaca kasroh. Qura, Raish, jangan baca Quroi, Raish, Raish, tipiskan bunyi panjang Raishnya. Kemudian ayat kedua yang mesti ditebalkan adalah was-saif, sad saja. Was-saif, was-saif. Angkat lisannya. Seakan-akan membaca sin namun tebal. Was-saif. Anda upamakan baca seakan-akan baca sin kita baca sin tasydid. Was-saif. Itu artinya itu pedang. Maka kalau sad baca sin nanti maka berubah artinya nanti. Sedangkan was-saif ini adalah suatu jenis musim di dalam di alam ini, was-saif. Bacanya kita latih yang sin yang tipis, kemudian usahakan untuk menebalkannya dan jangan sampai terbaca shin nantinya. Was-saif, kita baca yang tipis dulu. Was-saif, was-saif, itu sin yang tipis. Usahakan untuk melatih tebal. Angkat lisannya. Was-saif. Lisannya diangkat, bukan bibir yang dimonyongkan nantinya. Was-saif, was-saif, was-saif. Maka shadnya yang ditebalkan, ia yang panjang tersebut, yang dipanjangkan atau matnya tadi tidak boleh ditebalkan. Berarti itu sudah 3 yang tebal. Ayat ketiga yang mesti ditebalkan adalah Rabbaha. Ro-nya, Rabbaha. Maka yang lain tidak boleh tebal. Keliru kalau membaca fal ya'budu, ya'budu, ainnya tertebalkan, itu keliru. Seharusnya fal ya'budu, jangan ya'budu. Ya'budu Rabba hadzal bait. Baik, berarti sudah 4. Kemudian ayat keempat yang mesti ditebalkan adalah to qalqalah. At'amahum. At'amahum, dan qalqalahnya qalqalah ringan, tidak boleh putus nanti.
At'amahum, keliru. Baca sambilan saja tapi tetap tebal. At'amahum. Baik. Kemudian yang mesti tebal yang terakhir adalah khauf. Kha. Jangan khauf tapi kha. Kemudian menyongkan bibirnya. Kha, khauf, min khauf. Baik. Ya, barangkali itu poin-poin tajwid yang bisa disampaikan. Anda perhatikan kembali, silakan antum ikuti dengan memperhatikan masalah mad 2, 4, kemudian masalah dengung dan juga tebal tipis, serta Anda selipkan satu pengucapan huruf qalqalah tadi. Dari poin-poin yang disampaikan tadi, berarti huruf-huruf yang tidak disinggung dalam penjelasan tidak termasuk dalam poin yang dijelaskan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik. Itu pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Sengaja tidak didengarkan bacaan kaum muslimin yang mengirimkan audionya. Pagi ini hanya pengantar saja untuk pembukaan pelajaran kita karena sudah 1 bulan kurang lebih kita libur. Yang mudah-mudahan ada faedahnya dari apa yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini dan senantiasa berlatih dan memupuk semangat untuk mau belajar tajwid Al-Qur'anul Karim. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.